Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rena Cahaya Utama dari kelas K02. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah teknik kompilasi yang dosen pengampunya adalah Ibu Dr. Fauzia. Langsung saja kita mulai. Untuk nomor 1, di sini soalnya adalah untuk menjelaskan dua kelompok besar dalam proses kompilasi. Dua kelompok besar ini adalah yang pertama fase analisis atau analisa, yang kedua fase sintesis atau sintesa. Fase analisa ini adalah program sumber dipecah-pecah dan dibentuk menjadi bentuk antara atau intermediate representation. Sementara kalau fase sintesa itu membangun program sasaran yang diinginkan dari bentuk antara. Nah, program sumber ini adalah program yang dibuat oleh user atau manusia. Sementara program sasaran ini program yang akan dihasilkan dari program sumber. Jadi dari bentuk ini akan menghasilkan program sasaran. Selanjutnya ke nomor 2. Di sini soalnya itu untuk menjelaskan fase-fase proses sebuah kompilasi. Seperti ini gambarannya, dari program sumber sampai ke fase sasaran. Jadi kita bahas satu-satu: penganalisa leksikal, sintaks, semantik, pembangkit kode antara, pengoptimal kode, dan pembangkit kode. Langsung saja ke proses yang pertama dari kompilasi, dari program sumber masuk ke penganalisa leksikal. Nah, penganalisa leksikal ini berkaitan dengan tata bahasa yang kita gunakan. Nah, kalau tata bahasanya salah, nanti compilernya akan muncul error ya. Contohnya in, out, echo. Kalau kita tulis in misalnya CNI, itu akan error. Out misalnya kita tulis COU aja, itu nanti akan error juga. Echo juga misalnya kebalik EHCO, itu juga nanti akan error. Seperti itu. Lalu selanjutnya masuk ke proses penganalisa leksikal. Nah, ini berkaitan dengan bentuk umum dan pembuatan logika aritmatika. Contohnya logika if else, for, misalnya kita logika if else ya. Setelah if itu kan harus else. Misalnya kita setelah if lalu if lagi, nanti akan error juga. Lalu proses selanjutnya penganalisan semantik. Ini berkaitan dengan tipe data dan variabel. Contoh tipe data integer ya. Misalnya kita pakai tipe data integer, isinya harus bilangan bulat. Kalau tidak ada bilangan bulat, nanti dia akan error. Langsung aja kita ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya yaitu pembangkit kode antara. Nah, dari hasil yang didapat dari fase analisa tadi yang sebelumnya, kode yang dipahami manusia, kodenya bisa dipahami manusia dan mesinnya. Lalu pengoptimal kode di sini akan melakukan optimasi terhadap kode ya jika memungkinkan. Lalu ada pembangkit kode. Di sini prosesnya itu membangkitkan kode dalam bahasa target, misalnya bahasa mesin. Kiranya seperti itu. Nanti akan menghasilkan bahasa sasaran atau program sasarannya ya. Nah, di antara fase analisa dan sintesa itu terdapat proses lagi yang namanya penanganan kesalahan ya. Penanganan kesalahan ini user melakukan penanganan kesalahan setelah compiler memeriksa pesan error. Jadi misalnya ada error nih, si user harus segera cari tahu errornya di mana lalu diperbaiki sehingga compilernya bisa berjalan. Lalu langsung saja kita menuju ke kesimpulan dari tadi ya. Jadi teknik kompilasi adalah sebuah proses atau cara mengubah program sumber menjadi bahasa sasaran sehingga bisa dipahami manusia dan mesin atau bisa dieksekusi. Jadi dari hasil kompilasi itu nanti akan keluar program dengan ekstensi exe atau exe. Jadi kalau diklik 2 kali nanti bisa dijalankan ya, akan keluar sebuah aplikasi atau program. Oke, langsung ke nomor 3.
Yaitu di sini suruh mensimulasikan contoh analisis leksikal. Nah, untuk programnya sendiri sudah diberikan ya compiler mini dari Ibu Fauzia. Jadi kita tinggal simulasikan menggunakan Visual Studio. Ini yang pertama saya menggunakan bahasa pemrograman C#. Langsung aja saya mau simulasikan secara langsung ya, secara live. Buka Visual Studio seperti ini. Antar muka dari programnya yang sudah saya edit. Kalau kita start, coba ya. Yang pertama bahasa C#. Ini kita tulis input kode programnya di sini. Misalnya Oke, sudah saya tulis kode programnya. Di sini program untuk menampilkan nama lengkap saya ya. Langsung kita eksekusi untuk melihat hasil analisa leksikalnya. Nah, di sini kita lihat ya, ada identifier, delimiter, keyword, operator logika. Nah, untuk di dalam penulisan kode program ini agar bisa dibaca analisa leksikalnya, kita harus memberikan spasi atau jarak. Contohnya seperti ini.
Ini hasilnya, ini tabel simbol analisa leksikalnya. Di sini sudah saya lampirkan juga hasilnya. Lalu bahasa selanjutnya adalah bahasa pemrograman Python. Nah, seperti ini hasilnya. Coba kita lakukan langsung. Ini kita hapus. Untuk bahasa Python ini saya akan membuat sebuah program yang mencari tahu apakah bilangan yang saya input itu bilangan positif atau bilangan negatif. Oke, sudah. Jadi di sini saya menyimpan bilangan 69 ya. Jadi jika bilangannya lebih besar atau sama dengan 0, apa itu bilangan? Bilangan apa itu? Positif atau negatif? Lalu kita eksekusi. Di sini kebaca ya analisa leksikalnya. Identifier, operator logika, integer, keyword, dan delimiter. Ini sudah saya lampirkan juga ke sini. Lalu untuk bahasa pemrograman yang terakhir itu saya pilih bahasa pemrograman C++. Nah, seperti ini hasilnya ya. Di sini saya mencoba membuat program untuk mencari luas persegi. Kita coba langsung di sini untuk mencari tahu apakah benar.
Oke, langsung saja dieksekusi ya. Di sini terbaca ya analisa leksikalnya. Ada simbol, identifier, operator logika, delimiter, dan integer ya. Di sini ada tabel simbol analisa leksikal juga. Jadi dari ketiga bahasa itu, bahasa C#, Python, sama C++, semuanya berhasil dicari hasil analisa leksikalnya ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa mini compiler ini bisa digunakan untuk menganalisa leksikal dari ketiga bahasa tersebut. Nah, untuk pembuatan program ini dibuat oleh beberapa orang ini ya. Jadi berterima kasih oleh orang-orang ini sudah membuat mini compiler ini. Lalu setelah itu di sini saya lampirkan juga keterangan dari hasil analisa leksikalnya. Itu apa itu identifier? Identifier ini berisi variabel yang dideklarasikan, misalnya variabel luas persegi atau panjang atau lebar. Lalu ada keyword. Ini kata kunci yang digunakan untuk tujuan tertentu. Contohnya if, else, iostream, return yang tadi sudah dipakai juga ya. Lalu ada operator. Operator ini isinya operator aritmatika ya, misalnya tambah, kurang, kali, bagi, atau operator logika lebih besar sama dengan lebih kecil dan lainnya. Lalu ada delimiter. Delimiter ini isinya sebagai pembatas ya atau pemisah, kayak buka kurung, tutup kurung, titik koma, titik koma, titik dua, dan lainnya. Sementara integer ini yang terakhir itu isinya nilai bilangan bulat ya tadi, misalnya integer panjang isinya 6, lalu ada integer lebar isinya 9, seperti itu. Kiranya itu saja dari saya untuk menjawab UTS dari mata kuliah teknik kompilasi. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.